Ternyata off gridnya keburu drop, nggak kuat akinya, jadi kita pindah ke on grid, langsung matang. Masak air dulu guys. Saya pakai mode yang lebih rendah karena sekarang mendung. Jadi kalau idealnya kalau hari panas aki penuh pakai mode yang merebus air ini ya. Tapi saya akan pakai yang biasanya tuh yang mana ya? Ini 500. Kalau ini ngangetin susu 800, saya naikin ke 150. Nah, jadi meskipun di display ini 150, tapi belum tentu listrik yang disedot dari entah PLTS-nya, entah PLN itu 150 watt juga ya. Dia akan tetap di level 500 sampai 600 watt. Jadi ini cuma indikator bahwa proses masaknya itu nggak terus menerus panas gitu ya, ada jedanya, sehingga mungkin di average-kan, dirata-ratakan di sekitar 150 ini. Karena merebus air dengan bikin crepes ini kan tingkat panasnya nih lebih ringan, makanya dia displaynya mungkin di 150. Atau kayak ini ngangetin susu. Nah, ngangetin susu kan nggak terlalu perlu harus panas yang continue lama gitu ya. Nah, kita akan cek nanti di wattmeternya dengan mode tadi di 150. Ini nyedotnya berapa ratus watt. Karena saya cuma pakai aki 100 ampere hours, kemudian produksi dari panel dari 4 kali 100 watt peak sekarang mendung itu cuma di 100 sampai 200 watt saja. Jadi saya sesuaikan inputan dari panel dengan display di kompor induksinya. Nah ini jadi kalau nggak kita manfaatkan akinya langsung di 14.4, 14.5 juga voltage-nya. Jadi untuk menjaga aki tetap sehat, kita langsung manfaatkan saja arus dari peak panel. Dari wattmeter ini lampu matiin dulu ya. Oke, lampu dimatikan. Nah sekarang kelihatan nih kompor induksinya di 568 watt. Jadi meskipun display di kompor induksi cuma 150, tapi di wattmeter yang ke inverter itu 560 watt. Jadi enggak real 150 ya, tetap dia nyedotnya besar juga. Nah kalau teman-teman nggak punya wattmeter digital seperti ini, nanti bisa terkecoh menyangka masak pakai kompor listrik cuma 150, nggak taunya pas bayar PLN kok jadi tinggi gitu ya. Sekarang voltage akinya 100 ampere, panelnya 400, produksi 200 watt dari panelnya. Agak mendung ya, minimal 100 watt lah dapatnya. Jadi saya pantau terus jangan sampai ngedrop di bawah 12 volt. Kalau nanti misalkan ngedrop sampai 11.5, paksa nanti kompornya kita pindahkan ke off grid. Nah, jadi ini ada on grid. Dari off grid kita pindahkan ke on grid. On grid di atas 140
ini 100, ada awan lewat nih, jadi cuma 250. Biasanya ini per hari bisa dapat sekitar 1-2 kWh dari on grid, dari off gridnya sekitar 1 kWh. Sebetulnya udah 3 kWh nih, cuma tinggal kapan kita harus benar-benar memanfaatkan ya, karena ini kan tergantung cuaca nih. Secara dari pagi sampai siang mungkin 3 kWh, tapi kalau kita nyalain kompor pada saat itu bisa jadi surplusnya nggak kita dapatkan, karena mungkin pada saat itu ada awan lewat sehingga nyedot listrik PLN juga ya. Karena ini belum pakai KWH Exim, jadi produksi berlebih dari panelnya belum bisa kita tabung. Nah, masih nabung-nabung buat pindah ke KWH ekspor impor. Oke, stabil di 560 watt dengan satu aki 100 ampere hour. Ini aki yang dinasti ini saya beli di bulan November 2020, jadi udah setahun, awet. Kemudian yang roket ini mulai problem, dia mulai drop, nggak bisa naik ke 12 volt. Jadi untuk beban berat saya gunakan aki yang dinasti 100 ampere. Yang roket ini mau saya pisah, nanti kita bongkar biar jumpernya kita copot. Ini buat lampu LED saja, penerangan di malam hari. Nah, kenapa akinya cuma umur setahun? Nah, ini karena kita pakai bebannya buat pompa air, buat kompor induksi yang di atas 500 watt ke atas. Nah, kalau 500 watt berarti arus dari aki ke inverter itu mungkin di atas 40 ampere. Nah, 40 ampere itu kalau kita hitung C rating si aki itu kebesaran gitu ya. Jadi kita memanfaatkan akinya melebihi ketentuan batas minimal si rate aki. Kalau misalkan C rate-nya itu cuma 10%, idealnya arus maksimal itu 10% dari 100 ampere alias 10 ampere lah yang direkomendasikan untuk digunakan. Kalau misalkan dia C2 tuh 20 berarti ya, kalau nggak salah. Apa kebalikannya ya? Misalkan dia 20% berarti kan 20 ampere. Sementara kita pakainya ini 40, otomatis aki yang kita jadikan uji coba belajar PLTS ini umurnya jadi lebih tidak awet, alias setahun udah harus kita ganti. Nah, itu faktor kenapa kita harus memperhatikan arus yang ditarik dari aki ke inverter. Kalau mau akinya awet, ya diawet-awet, jangan dibebani beban yang berat-berat kayak kompor induksi, pompa air dan sebagainya gitu ya. Kalau mau awet ya cukup main lampu LED aja. Kalau beban berat pindahin ke on grid. Nah, cuma karena ini masih eksplorasi, jadi ini kita korbankan dulu ya, biar dapat ilmunya dulu gitu. Kalau enggak ya pinternya lama gitu. Jadi main PLTS mirip-mirip mau balap beca atau balap formula gitu ya. Kalau kita udah terbiasa balap formula, biasa nabrak-nabrak, nah begitu di putaran tikungan berikutnya kita udah hafal, oh ini kejeblosnya di sebelah sini, nabraknya di sini, speednya nggak boleh lebih cepat dari aturan rambu-rambu dan sebagainya. Jadi ada yang ya ada plus minusnya lah. Dan kenapa saya nekat harus bereksplorasinya agak ekstrim ya, karena ini mumpung masih kondisi corona gitu ya, masih di rumah, jadi masih bisa melototin 24 jam. Karena kalau nanti udah normal harus masuk kantor, kayaknya udah nggak bisa nih bereksplorasi ekstrim seperti ini. Dengan mengorbankan aki 1-2 ya cincai lah ya. Yang penting kita tahu punya kisahnya dulu,
punya ceritanya dulu, karena meskipun kita dibilangin sama orang, oh jangan lebih, tapi kalau kita nggak ngalamin itu nggak nempel di kepala gitu ya. Karena tetap aja antara sharingan, misalkan cuma dapat sharing dengan pengalaman langsung, tentu insting dan jam terbangnya bakal beda gitu. Ngalamin langsung itu lebih penting karena PLTS itu ya di rumah kita sendiri, dan kita yang jadi tahu karakter tiap settingan yang kita bikin. Nah, ini setelah 2 tahun saya plototin, saya udah mulai bisa ngeraba-raba gitu ya. Sekarang saya batasin satu kabel gini cuma berani main maksimal 6 panel, nggak lebih dari 600 watt peak, itu pun secara seri ini. Tapi kalau secara paralel paling kabel kolor hijau seperti ini hanya dibebani dengan 400 watt peak. Nah, itu untuk bisa ketemu formula seperti itu harus melalui uji coba sendiri ya. Karena mungkin ada yang bilang, oh nanti ini boros kabel, ya iya juga betul, tapi untuk kondisi kita yang di rumahnya yang ngawasin cuma kita aja, ya mau nggak mau kita main aman. Yang keduanya juga dari sisi pengaman ini masih di bawah, belum kita pasang MCB atau fuse MC4 di panel gitu ya. Masih fuse ini baru di bawah nih. Harusnya di sambungan paralel antara panel juga kita pakai fuse blok MC4 juga buat pengamannya. Ya nabunglah dikit-dikit ya sampai nanti sisi safety-nya udah makin bagus gitu. Sedikit ini tahun kedua, semester keempat lah ya, 2020 2021. Nanti tahun depan 2022 kita lebih sempurnakan lagi uji cobanya. Ternyata off gridnya keburu drop, nggak kuat akinya, jadi kita pindah ke on grid, langsung matang.